Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kemarin kita memperingati Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI. Bicara peredaran narkoba masih menjadi persoalan serius termasuk di Kalimantan Selatan sebagai salah satu daerah yang harus dimaknai darurat narkoba. Lalu bagaimana pentingnya upaya dini dan sinergi dalam melawan peredaran narkoba? Berikut kita akan berbincang dengan anggota DPD RI asal Kalimantan Selatan Habib Abdurrahman Bahashim yang selama ini dikenal konsen dalam kampanye anti narkoba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Habib ya? Alhamdulillah. Terima kasih hadir di TVRI Kalimantan Selatan. Selalu siap buat masyarakat. Luar biasa Habib. Ya. Baik, kita bicara tentang Hari Anti Narkoba Internasional tahun 2020 ini yang kemarin diperingati. Nah, menurut pandangan Habib sendiri, seperti apa sih kasus peredaran narkoba di Kalimantan Selatan terutama, dan mungkin sejauh ini seperti apa upaya-upaya penanganan yang dilakukan pemerintah? Ya, yang pertama memang kita sangat prihatin dengan berbagai kasus yang ada di daerah kita, dengan begitu banyak kasus yang cukup lumayan besar, dan ini menunjukkan bahwa Kalimantan Selatan telah menjadi target dari para penyalur narkoba untuk bisa mereka bermain di sini. Dan tentu kita sangat harus concern bagaimana agar daerah kita ini bisa bebas dari peredaran narkoba. Tentu bagi pemerintah, dalam hal ini pemerintah provinsi yang juga harus bersinergi dengan pemerintah pusat, bagaimana secepatnya agar terjadi percepatan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana pengangguran juga seminimal mungkin agar ditanggulangi, dan juga tentu yang menjadi target daripada pengedar-pengedar ini adalah pemuda-pemuda kita yang mana mereka ini sedang dalam pertumbuhan. Penting bagi pemerintah daerah juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang sifatnya bersifat positif, sehingga ketika pemuda-pemuda kita dan masyarakat dari berbagai elemen ini ada di sini, mereka semuanya melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Dan kita tidak ingin Kalimantan Selatan menjadi epicentrum baru dari para pengedar narkoba, karena kita tahu bahwa dari kasus-kasus yang ada, yang terungkap itu ratusan kilo. Ya. Nah, yang kita takutkan, yang terungkap ratusan kilo, yang tidak terungkap nanti mungkin lebih banyak. Bahkan jangan sampai jaringan internasional gitu. Iya, karena memang di Indonesia disinyalir itu yang masuk ke Indonesia ini kurang lebihnya sekitar 72 pengedar internasional, 72 jaringan mereka. Jadi tentu mereka dengan populasi yang besar, Indonesia tentu menjadi target yang sangat empuk bagi mereka untuk mengedarkan narkoba. Karena kita berbicara tentang big money juga, bagaimana uang besar berseliweran di sini. Ya, dari apa yang Habib sampaikan tadi ada sedikit kekhawatiran. Sangat khawatir Tentang bagaimana para pemuda usia produktif ini yang akhirnya terjebak dalam narkoba. Betul sekali. Apalagi kita tahu spot-spotnya juga untuk khusus di Kota Banjarmasin, bagaimana di daerah-daerah yang mungkin sedikit penghasilannya kurang, di sana sangat masif terjadi peredaran narkoba. Nah, jadi saya juga berharap pemerintah provinsi, pemerintah kota, juga pemerintah pusat bisa bersinergi dengan baik, bikin spot-spot fasilitas yang sifatnya positif, sehingga masyarakat kita bisa beralih aktivitasnya kepada hal-hal yang baik. Dan jangan lupa juga bahwa pemerintah harus memperhatikan agar kesejahteraan mereka betul-betul diperhatikan. Ya, kesejahteraan, dan tadi juga disampaikan Habib, pengangguran yang masih Betul banyak. sekali. Ini memang ada relevansinya memang. Tentu ada relevansinya, karena narkoba ini kan pada awalnya pengedar ini karena mereka ingin mendapatkan uang yang cepat dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum positif di Indonesia. Jadi ada akhirnya rayuan di sana dengan berbagai macam modus yang pada awalnya mungkin mereka mau coba-coba, tapi ketika di sana ada benefit, ada keuntungan yang sifatnya langsung, apalagi dengan gaya hidup kita sekarang yang serba ingin dengan kehidupan yang mewah segala macam, handphone segala macam, dengan anak muda kita ada perubahan gaya hidup. Iya, hedonisme. Ada perubahan gaya hidup. Jadi ini tentu harus diantisipasi juga oleh pemerintah kita. Termasuk mungkin betapa mudahnya akses
akses keluar masuk ini yang masuk ke wilayah kita. Betul sekali, dengan apa namanya lalu lintas yang sudah begitu masif, udara, laut, ya kan, darat yang semuanya sudah terkoneksi, tentu ini harus menjadi perhatian oleh kita semua, tidak hanya oleh penegak hukum. Masyarakat juga di lingkungannya juga harus aktif melihat apakah ada perubahan atau ada orang baru, bagaimana agar lingkungannya juga dijaga masing-masing. Ya, baik. Tadi Habib juga menyinggung harus adanya sinergitas, baik itu antara stakeholder, para yang mereka berada di pemerintahan, termasuk juga dukungan masyarakat. Seberapa penting sebenarnya sinergitas ini, seperti apa seharusnya? Ya, kalau tadi seperti yang juga disampaikan oleh Mas Fahdi bahwa masyarakat sekarang seandainya melaporkan langsung terhubung dengan berapa tadi 15 institusi. Ini tentu sangat memudahkan dan tentu tinggal bagaimana sosialisasi daripada penegak hukum, daripada pemerintah kita juga agar jangan sampai saksi-saksi yang memberikan informasi ini mereka merasa terancam, karena kita tahu bahwa jaringan narkoba ini adalah jaringan hitam yang mereka itu yang penting dapat duit dan bagaimanapun caranya, siapa yang menghalangi akan dilibas. Jadi ini penting bagi penegak hukum juga agar memberikan rasa aman kepada masyarakat, sehingga masyarakat ketika ada deteksi dini yang mereka lihat yang ada di lingkungan mereka, tanpa rasa takut, tanpa ada rasa keraguan, mereka akan langsung berkoordinasi dengan penegak hukum. Artinya terobosan yang dilakukan pemerintah dalam hal ini sudah baik. Sudah baik. Tinggal bagaimana memaksimalkan, termasuk di perlindungan terhadap saksi ini. Ya, betul. Karena kita tahu masyarakat kita ini juga culture-nya, kita tahu kan, istilahnya kalau bisa ya jangan sampai masuk ke kantor inilah, ya kan, ke kantor kepolisian. Jadi memang itu juga menjadi penghambat bagi kita agar penanggulangan narkoba ini bisa masif. Nah, begitu. Baik. Tapi kita saat ini masih menemukan banyaknya peredaran narkoba, tercatat terakhir kalau tidak salah 56.000. Ini artinya sepertinya tidak ada efek jera bagi mereka. Mereka yang pernah kembali menggunakan bandar yang dulunya sempat ditangkap kembali beroperasi. Iya. Terkait dengan sanksi yang diberikan, apakah terlalu ringan atau seperti apa, Bib? Nah, inilah kita juga harus introspeksi diri juga, pemerintah, penegak hukum, bagaimana jangan sampai yang namanya pengedaran narkoba yang tercatat sampai presiden kita mengatakan darurat narkoba, itu sampai 190.000 orang yang meninggal setiap tahunnya diperkirakan. Jangan sampai mereka yang melakukan extraordinary crime ini, yang kejahatan luar biasa ini, ketika ditangkap, kemudian hukumannya sama seperti orang yang maling ayam. Ya, bahkan mereka bisa beroperasi juga. Ya, jadi akhirnya mereka punya moto, daripada sama-sama kena tangkap, lebih bagus jualan ini, hasilnya lebih besar, ditangkapnya juga hukumannya sama. Ini juga harus introspeksi bagi kita semua. Masyarakat juga harus mendorong pemerintah agar pemerintah jangan ragu untuk menerapkan hukuman yang maksimal, dan kalau memang masih bisa dibina ya dibina. Kita tahu bahwa di lingkaran narkoba ini juga ada korban. Iya kan, ya tentu korban harus diobati, tentu juga harus direhabilitasi. Ini juga harus kita bedakan juga. Jangan sampai korban malah dihukum, tapi yang pelaku yang jelas-jelas mendapat keuntungan di sana malah akhirnya bisa dapat hukuman yang ringan atau bahkan bisa bebas karena mereka bisa mengadali hukum. Ini juga harus kita pikirkan bersama. Ya, yang miris juga kadang, Bib, kita tahu beberapa informasi di dalam lapas pun mereka masih bisa melakukan transaksi narkoba ini. Iya. Nah, ini menurut pandangan Habib sendiri seperti apa? Itulah, memang kembali juga ini kepada budget negara kita ya. Kita tahu awal mula kenapa lapas itu menjadi epicentrum juga bagi bos-bos narkoba. Karena di lapas sendiri juga dengan keterbatasan yang ada menjadi full kan, overload. Sehingga di sana yang seharusnya cuma untuk 500 orang diisi sampai 2.500 orang. Sehingga bikin geng-geng lagi di dalam sana. Ini juga ya kembali harus dipikirkan bersama. Ini adalah permasalahan yang sangat besar bagi bukan hanya bangsa Indonesia, tapi bagi seluruh umat manusia di negara manapun, karena memang yang namanya narkoba ini terjadi di setiap negara.
Dan kita harus juga mengambil perhatian, konsentrasi bahwa bahkan melebihi ini COVID-19 ini. Karena kalau COVID-19 ini nanti kalau dapat vaksin sudah insya Allah selesai ini. Tapi kalau narkoba ini dari generasi ke generasi, setiap ada peluang, setiap ada kesempatan akan terus terjadi. Kita di sini wajib bagi setiap keluarga, lingkungan, ya kan, masyarakat untuk saling berkoordinasi bagaimana caranya agar lingkungan kita dari yang paling kecil itu bisa terjaga, jangan sampai terjebak dengan jaringan narkoba yang menggurita ini. Baik, kemudian kita kembali ke masalah korban, terutama di Kalimantan Selatan misalnya, Bib. Kita tahu ada rehabilitasi. Betul. Tapi masih mungkin dalam pikiran tadi narkoba ini seperti sebuah rasa malu yang dalam bagi keluarga, sehingga mereka malu untuk menyampaikan melaporkan anggota keluarganya sebagai korban dari narkoba hingga tidak usah direhabilitasi dan sebagainya. Ini bagaimana, Bib? Ya, ini juga mindset yang juga harus dibetulkan. Tentu juga dengan sosialisasi yang masif dari pemerintah bahwa malu itu juga ada pada tempatnya. Malu itu kalau kita mencuri, malu tapi ketika orang mau bertobat, ya kan, maka tidak ada kata malu. Kita tahu banyak juga ustadz-ustadz kita yang tenar seperti Uje dulu, bagaimana kehidupan masa lalu beliau, tapi akhirnya berubah. Jadi pada intinya, apakah kita ini mau menjadi orang yang lebih baik lagi? Jadi bukan melihat masa lalu. Masa lalu itu hanya untuk menjadi pembelajaran bagi kita. Jangan karena dulu pemabuk, jangan dulu karena macam-macam melakukan hal-hal yang negatif, terus kita menjadi malu untuk kedepannya menjadi lebih baik. Yang penting bagaimana yang namanya kita hidup ini saling tolong-menolong. Jadi kalau memang ada di lingkungan keluarga kita yang harus ditolong dengan melakukan mungkin motivasi, rehabilitasi, pengobatan, dan lain-lain, kita harus juga terbuka kepada orang yang ingin menolong. Jangan malu. Malu itu ada pada tempatnya. Ya, baik. Terkait dengan ketersediaan pusat rehabilitasi, mungkin sangat terbatas. Di Kalimantan Selatan ya beberapa rumah sakit, belum juga ada juga yang dikelola oleh masyarakat atau swasta. Ini bagaimana menurut Pak? Ya, jadi memang harus political will daripada pemerintah, dari seorang leadership, dari seorang pemimpin. Sekarang leadership kita menempatkan permasalahan narkoba ini di mana? Kalau memang ditempatkan pada urutan nomor 1, maka tentu akan fokus kepada narkoba, bagaimana menanggulanginya. Jadi kita juga ke depan, apalagi ini mau pilkada, kita juga harus memilih pemimpin yang anti narkoba juga. Jangan sampai kita salah ambil pemimpin, malah misalnya jangan ya kan. Nah, ini jangan sampai lah. Nah, jadi penting bagi kita ada kesadaran bersama secara komprehensif di dalam segala tingkatan kehidupan kita. Ya, mungkin kalau tadi terkait pilkada, mungkin kita lihat juga track record termasuk juga visi misi mereka dalam penanggulangan narkoba ini juga penting sebenarnya. Ya, betul. Visi misi ini kan istilahnya perkenalan awal kita. Baik. Dengan calon pemimpin kita. Dan yang paling penting juga track recordnya. Kalau misalnya petahana, kita lihat 5 tahun ini bagaimana. Kalau ini misalnya baru nyalon, ini kita lihat juga bagaimana track recordnya. Jika concern dengan aplikasi daripada yang selama ini mereka lakukan, itu yang mungkin menjadi rujukan utama. Baik. Intinya ada peran serta yang penting dari seluruh pihak. Pemerintah tidak bisa bergerak sendiri. Tentu saja. Tetapi juga dukungan masyarakat itu yang tentu paling saja. penting, Bib, ya. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas, Bib. Ya. Bisa kita mungkin lanjutkan di lain kesempatan. Ya, pokoknya mudah-mudahan masyarakat kita terjaga dari narkoba. Luar biasa. Amin. Terima kasih banyak Habib Abdurrahman Bashim waktunya di tempat Kalimantan Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, demikian dialog saya bersama Habib Abdurrahman Bashim, anggota DPD RI asal Kalimantan Selatan, dan informasi selanjutnya akan kami lanjutkan setelah yang satu ini.